Halo, selamat pagi. Pada pagi kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menjual telur agar lancar di saat pasar lesu. Karena bagi peternak biasanya gini, pada saat pasar rame, peternak kan senang ya. Sebelum telur ditata itu sudah ditelepon oleh bakul, mungkin oleh tengkulak telur, ayo mas kirim telurnya mas, ayo sekarang kirim sekarang, padahal kita mau ambil telur nanti sore, misalnya gitu ya. Tapi pada saat kondisi pasar sepi, siapa yang mau menghubungi? Biasanya kan sebelum kita kirim sudah dikejar-kejar ya. Tapi kalau pada saat pasar sepi, nggak ada yang ngejar. Bahkan kita tawarkan pun telurnya masih. Mas kirimnya besok ya, telurnya masih. Nah, itu masalah yang dihadapi para peternak. Makanya sebisa mungkin saya akan membuat video yang berkaitan dengan masalah-masalah terkini ya. Apalagi pada saat ini kan kita menjelang Hari Raya Idul Adha. Biasanya kalau Hari Raya Idul Adha tidak cuman telur puyuh yang sepi. Karena asal teman-teman tahu ya, yang namanya Hari Raya Idul Adha itu banyak dari masyarakat kita yang menunaikan ibadah haji. Pada saat penunaian ibadah haji itu uang-uang kan pada mandek ya. Jadi dibawa keluar untuk keperluan haji karena banyak kebutuhan yang diperlukan untuk haji. Selain butuh biaya, kemudian harus mengirit biaya untuk yang ditinggalkan di rumah. Biasanya selain telur puyuh, saya juga bisnis rongsok itu juga agak sepi, barangnya tidak ada karena memang konsumsi itu jarang ya di saat Hari Raya Kurban ya, atau di saat bulan Idul Adha. Kemudian selain itu, karena banyaknya yang naik haji, kemudian untuk acara hajatan atau untuk acara penting itu biasanya dipending setelah keluarga mereka sampai di rumah, karena menunggu keluarganya pulang haji itu kebiasaannya seperti itu. Jadi perlu teman-teman maklumi ya, untuk Hari Raya Idul Adha itu untuk jualan biasanya sepi. Itu karena faktornya seperti itu. Dan jangan sampai teman-teman tidak tahu. Untuk itu kita sebagai peternak harus mensiasati ya, bagaimana cara kita menjual telur agar tetap lancar di saat kondisi seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama gini teman-teman ya. Sebagai peternak kita kan untuk memasarkan barang itu ada yang pertama telur, yang kedua konsumen, yang ketiga diri kita sendiri. Dan yang keempat adalah harga. Jadi di antara empat ini kita harus mempunyai semua keunggulan. Yang pertama telur ya. Telur yang kita kirim ke konsumen itu haruslah berkualitas. Artinya gini, saat kalian jual telur ke konsumen, ke tengkulak atau ke penjual di pasar, itu diusahakan telurnya itu bagus. Untuk kita pahami, rantai distribusi telur itu kan dari kandang, kemudian biasanya ke rumah peternak. Setelah dari kandang diangkut ke rumah pakai motor misalnya ya. Dari rumah diangkut ke tengkulak puyuh pakai motor. Dari tengkulak puyuh diangkut pakai mobil ke penjual pasar. Dari penjual pasar nanti dibongkar, baru direbus atau disortir. Nanti kan ada yang rusak ya, karena rantainya yang cukup panjang itu terjadi beberapa masalah ya.
apalagi kalau kita mengirimnya pakai kardus ya, di dalam kardus. Nanti biasanya telur-telur yang kayak gini akan rusak ya. Nah, ini sortirannya pun ada. Karena rantainya terlalu panjang ya, terlalu banyak resiko, sebisa mungkin kita siasati. Jadi kalau kita mau ngirim, kalau bisa sebelum kirim itu baru di packing ya, diwadahi ya di dalam kardus. Misalnya dari peternak ya, Kalau bisa dari peternak itu pakainya kayak gini ya. Kayak gini. Dari peternak kan nanti ke tengkulak ya, ke loper, kalau enggak ke ya tengkulak ya namanya ya. Misalnya ini saya tengkulak ini ya. Saya dapat kiriman dari peternak. Diwadahi kardus, teman-teman. Nanti di dalam kardus itu kan banyak yang rusak. Ya nggak banyak sih ya, cuman kita lihat kondisi kardusnya juga. Ketika nanti ada yang rusak, itu rusak satu, nanti ada belatungnya nyebar ke yang lain. Bisa saja karena yang rusak satu, jadinya nular ke teman-temannya ada 20 butir yang rusak. Bayangkan kalau ada rusak 5, nanti nular ke berapa? 100 butir. Itu kalau tidak ditangani langsung ya. Untuk itu saran saya, kalau dari peternak, apalagi waktu kondisi sepi ya, kalau kondisinya lancar sih nggak masalah. Kalau sepi, itu ditaruh di egg tray, baru kita kirim ke tengkulak. Nanti di tengkulak, semisal pun ada yang rusak, ini nanti akan cuman di sini, cuman di satu lubang yang terkena rusak ya. Jadi nanti kalau ada yang kena belatungnya cuma satu di tempat yang satu. Kemudian biasanya yang rusak di sini, di antara ikatan ini ya. Ini biasanya ada yang penyok. Nah, itu faktor pertama ya. Faktor pertama dari peternak itu harus tahu wadah yang tepat di saat yang tepat pula. Kalau pasarnya masih ramai, oke, nggak apa-apa, kirim pakai kardus, langsung lempar. Biasanya tidak ada komplain. Tapi kadang ada komplain ya teman-teman ya, di saat pasar ramai pun ada. Cuman kebiasaan di pasar itu, apalagi di pasar puyuh itu biasanya kan orangnya pada pendendam ya. Karena kadang kalau misalnya ramai itu saking tidak ada barangnya, kalau ada yang rusak, mereka itu simpan dalam hati. Nanti akan dikeluarkan kalau barangnya sepi. Kalau misalnya pasarnya sepi, itu baru akan mereka keluarkan semua. Mas, banyak yang rusak, Mas. Banyak yang kena belatung, Mas, banyak yang pecah. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam mewadahi telur ya. Makanya saya sebagai pengepul itu pasti peternak saya suruh ngirim pakai egg tray. Nanti sampai di rumah saya sortir teman-teman ya. Ada yang rusak seperti ini ya, ada yang pecah, ada yang retak. Kemudian kadang ada yang sampai ada belatungnya ada kadang. Nah, itu kalau saya sebagai pengepul itu biasanya disalahkan sama teman-teman pengepul, ngapain kamu disortir lagi, kirim aja langsung. Ya memang kalau kita kirim langsung keuntungan lebih banyak karena kita tidak menanggung kerusakan seperti ini ya. Tetapi saya berjaga-jaga untuk waktu-waktu seperti saat ini agar mereka masih tetap menerima telur saya karena telurnya kualitasnya bagus ya gitu ya. Yang pertama adalah telur ya. Yang kedua adalah konsumen kita ya. Kalau bisa peternak itu jangan mengandalkan cuma satu pembeli. Kalau bisa ada minimal 3. Misalnya gini. Saya beternak sebanyak 5.000 ekor ya. Maka telur itu akan saya bagi ke 3 konsumen.
Kalau bisa ya 5, kalau bisa 5, kalau bisa sebanyak-banyaknya. Cuman kan kita ukur kemampuannya. Misalnya dalam satu hari saya ada 5 kardus ya. Ada 5 kardus, saya bagi si A hari Senin, si B hari Kamis, si C hari Jumat, si D hari Selasa misalnya. Jadi saya bagi-bagi. Yang jadi repot kalau kalian ternaknya cuma 1000 ekor. Mau dibagi gimana? Kadang konsumen kalian itu mintanya tiap hari karena kalian ternaknya 1000 ekor. Jadi minta satu hari 1 kardus ya. Dan mintanya nggak cuman kirim 1 minggu sekali, tiap hari harus kirim. Nah itu yang jadi repot gitu. Nanti kalau misalnya pada saat kondisi sepi, mereka biasanya akan langsung bilang, "Mas, sepi mas, jangan kirim dulu." Itu kalau konsumen kalian cuma 1. Tapi kalau konsumen kalian ada banyak, yang satu sepi, yang satu rame. Karena rezeki orang itu beda-beda, langganan orang beda-beda. Kayak punya saya seperti ini ya. Saya belum sampai dikirimi lagi sudah habis. Karena konsumen saya ada yang sepi, ada yang rame, ada yang rame sekali, ada yang sangat sepi. Jadi akan saya subsidi silang. Yang sepi akan saya ambil kirim ke yang rame, yang sepi sekali bahkan tidak saya kasih karena kasihan juga. Itu nanti akan berefek ke kualitas telur kalian juga ya teman-teman ya. Kalau kalian konsumennya sepi dan kalian kasih terus, otomatis kan telurnya akan numpuk di satu konsumen itu. Mau tidak mau, yang namanya telur numpuk itu yang terakhir nanti akan kualitasnya jelek. Solusi kedua itu harus kalian terapkan ya. Kalau bisa, konsumen kalian itu ada banyak. Yang susah itu kalau ternaknya sedikit, kalian harus pintar ngomong. Kemudian kalau kalian punya tanggungan hutang, itu susah juga itu. Tapi ya kalau punya tanggungan hutang ke orang itu ya kalian harus ngomong dari pertama. Mbak, Mas, Pak, Bu, Mak D, Pak D bilang, walaupun nanti sepi tolong saya diambil ya. Jangan pada saat ramai saja diambil telurnya. Kemudian terkait dari diri kita sendiri sebagai penjual telur, itu harus luwes ya di lapangan itu ya. Karena kita berhadapan dengan orang lain yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harus luwes. Jualan itu tidak bisa kaku. Harus sekarang uangnya ya. Kalau bisa jangan kayak gitu. Misalnya tidak ada orang di rumah ya ditinggal. Diambil lagi besok. Tetapi kalian juga harus ingat. Konsumen kalian itu haruslah orang-orang yang track record-nya bagus dalam keuangan. Kalau track record konsumen kalian itu sering hutangnya di mana-mana, ya nanti imbasnya ke kalian sendiri. Walaupun kalian dipermudah bayarnya besok, tetapi kalau mereka punya jiwa hutang, jiwa yang suka bayarnya ditunggak, itu ya nanti mau nggak mau kalian akan tersangkut di sana uangnya. Apalagi waktu kondisi seperti ini, sepi ya. Tapi kalau layanan kita sudah bagus ya, misalnya kita gampang lah sama orang ya. Besok bayarnya nggak apa-apa Bu, ini kalau misalnya ibunya nggak di rumah misalnya di WA, besok ya Bu ya. Itu nanti orang akan teringat kalian itu gampang ya. Dan nanti waktu besok dikirimi lagi, misalnya hari ini 10, besok 10 ya di cash. Nah gitu ya teman-teman ya. Kita harus sebagai penjual kita harus punya sikap yang bisa mentoleransi ya, keadaan. Kalau kita tidak bisa mentoleransi keadaan, biasanya ya mereka itu agak keras juga. Kemudian faktor keempat itu harga ya. Kita harus tahu juga kita itu menjual kemana. Harga harus disesuaikan. Misalnya gini, kita menjual ke Tengkulak ya. Misalnya kita menjual ke Tengkulak harganya misalnya 260.000 misalnya. Kalau kita nanti menjual ke pasar ya jangan 260.000, kita harus naikkan. Nanti kasihan Tengkulak itu mau
mengambil untung juga ya. Misalnya tengkulak jual ke pasar 270, ya kalian 270. Jangan sampai kalian jual ke tengkulak 260.000, jual ke pasar itu 260.000. Efeknya nanti gini teman-teman. Bagi peternak yang caranya kayak gitu, otomatis kalian keuntungannya berkurang. Yang kedua, akan jadi ricuh di pasar ya. Kalian jual ke pasar harganya 260, sedangkan tengkulak jual ke pasar harganya 270. Nanti di pasar itu antara penjual satu dan yang lain itu akan perang harga. Dan itu nanti akan jadi kisruh di lapangan. Seperti kondisi saat ini ya. Saat ini itu ada teman saya peternak ya, jual ke pasar harganya murah sekali. Nah, itu efeknya langganan-langganan saya itu pada ribut istilahnya. Mas, harganya gini mas, mereka gini. Tapi kan saya punya pembeli itu kan banyak ya, nggak cuma satu ya. Nah itu kasihan yang satu itu di lokasinya di samping yang bisa beli harga murah itu loh. Tapi ya nggak apa-apa. Artinya gini, konsumen saya mau pindah ke peternak langsung nggak apa-apa, saya persilahkan. Bu, silahkan kalau misalnya harganya tidak cocok ya, tidak cocok ya. Misalnya nggak bisa untung, silahkan ambil ke sana. Tapi ibunya nggak maunya gini. Orang pasar yang biasa nerima dari peternak itu saat harga murah mereka senang, tapi saat barang telurnya tidak ada mereka akan susah. Mereka akan mikir-mikir. Ya itulah kondisi di pasar seperti itu ya. Masalah harga itu kita sesuaikan. Jual sesuai dengan kriteria konsumen kita ya. Kalau di tengkulak ya harga tengkulak, kalau di pasar ya harga pasar. Biar tidak ada perang antara saudara. Kita kan saudara ya, peternak tengkulak apalagi satu daerah itu kan saudara ya. Saya kasih tahu, Mas, jualnya mbok tolong dinaikkan harganya. Nggak mau. Aduh. Nah, itulah harga, servis, pelayanan dari penjual ya, pelayanan dari kita. Kalau kita pernah ikut kerja di perusahaan kan biasa ada jargon service excellent ya. Harganya harus disesuaikan, servisnya harus memuaskan, kemudian konsumennya harus bisa diandalkan, masalah pembayaran, kemudian telurnya harus berkualitas. Kalau 4 faktor ini sudah kita penuhi, otomatis kita akan jualan dengan sangat santai ya. Maupun itu pasar ramai ataupun pasar sepi, telur akan habis. Jadi perputaran uang akan bagus, usaha kita akan lancar. Oke, mungkin sekian dari saya. Ini saya agak batuk-batuk karena kemarin saya beli AC dan tubuh saya itu tubuh ndeso, jadi saya batuk-batuk malah, aduh, susah ini. Dan saya akan lanjut untuk sortir telur ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum.